Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Simak baik-baik ya materinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai dari pengertian teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang fungsinya memberikan petunjuk mengenai suatu kegiatan agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Seperti teks-teks lainnya, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini dilihat dari segi isinya. Ciri yang pertama adalah teks prosedur berisikan aturan-aturan, batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Ciri yang kedua adalah teks prosedur berisikan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ciri yang ketiga adalah teks prosedur berisikan kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalaupun tidak urut, itu disebut dengan tips. Mari kita simak bersama teks yang tersedia di layar. Di situ tertulis membuat getuk lindri. Nah, ada juga tulisan bahan dan bahan taburan atau topping. Pada teks tersebut kita dapat menemukan ciri teks prosedur yang pertama, yakni aturan atau batasan dalam hal bahan. Di mana letaknya? Letaknya ada di bahan dan bahan taburan atau topping. Bisa kita lihat, yang pertama adalah 1 kg singkong, 1 sendok teh garam dapur halus, 300 gram gula pasir, 1 buah kelapa tua yang diparut terlebih dahulu, dan 1/2 sendok teh garam dapur halus. Nah, kemudian kita akan beralih ke teks selanjutnya. Ini adalah lanjutan yang tadi ya anak-anak. Isinya adalah langkah-langkah cara bagaimana membuat getuk. Pada teks ini kita bisa menemukan ciri-ciri yang kedua ya anak-anak. Apa tadi ciri-ciri yang kedua? Ciri yang kedua adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Di sini tertulis panduan apa saja, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan saat membuat getuk. Pada teks ini kita juga dapat menemukan ciri dari teks prosedur yang ketiga. Ciri teks prosedur yang ketiga adalah teks prosedur berisikan kegiatan yang dilakukan secara urut. Bisa kita lihat dalam teks tersebut berisikan langkah-langkah dari awal mula pembuatan getuk yang semula dari singkong hingga kemudian getuk itu siap dihidangkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah cara memainkan, yang kedua cara menggunakan, yang ketiga cara membuat, dan yang keempat adalah cara melakukan. Nah, dari teks tadi anak-anak tahu tidak jenis teks prosedur apakah teks prosedur tersebut? Teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara membuat. Bisa kita lihat dari judul teks tersebut, yakni membuat getuk lindri. Berarti teks ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara membuat. Setelah kita mengetahui ciri dan jenis teks prosedur itu apa saja, kita perlu masuk ke dalam kebahasaan dalam teks prosedur. Masih semangat ya anak-anak? Nah, jadi ciri kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama adalah kalimat perintah, saran, dan larangan. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung kata perintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang diinginkan penulis atau penutur. Contohnya adalah, ambil singkong lalu bersihkan kulitnya hingga singkong bersih. Itu adalah contoh dari kalimat perintah. Lalu ada kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh pada kalimat saran yakni adalah sebaiknya gunakan api kecil saat merebus singkong agar matang menyeluruh. Nah, pada kata sebaiknya itu adalah kata saran, sehingga kalimat tersebut termasuk dengan kalimat saran.
Selanjutnya adalah kalimat larangan. Yang disebut dengan kalimat larangan adalah kalimat yang menyatakan larangan terhadap suatu hal yang dilakukan atau diucapkan seseorang. Semisal dalam teks tertulis, jangan gunakan alat masak yang sudah rusak. Itu tandanya kita tidak boleh menggunakan alat masak yang sudah rusak. Lalu, ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat yang menunjukkan ukuran. Nah, di sini kita memiliki 3 contoh kalimat. Yang pertama, diamkan adonan roti selama 30 menit. Yang kedua, potong bambu sepanjang 15 cm. Yang ketiga adalah ulurkan benang layang-layang sejauh 100 meter. Ketiga kalimat ini termasuk kalimat yang menunjukkan ukuran, yakni selama, lalu sepanjang, dan sejauh. Ketiganya menunjukkan tentang ukuran suatu hal. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang menunjukkan cara melakukan sesuatu. Nah, dalam teks prosedur biasanya dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan langkah-langkah yang diinstruksikan oleh penulis atau penutur. Sekarang kita memasuki sesi kuis. Pada sesi ini akan Ibu berikan soal sebanyak 5 soal yang kemudian kalian jawab saat itu juga. Akan Ibu berikan waktu sebanyak 10 detik. Nanti kalian harus menjawab dan kemudian setelah itu juga kita akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut. Mari kita mulai sesi kuis dengan kuis pertama. Jawaban dari kuis nomor 1 adalah kalimat larangan. Ayo, siapa yang jawabnya salah? Kenapa bisa disebut kalimat larangan? Karena pada kalimat tersebut terdapat kata jangan, yakni jangan lupa aduk terus kaldu rendang agar santan yang tadi dimasukkan tidak menggumpal. Kata jangan termasuk dari kalimat atau kata larangan. Selanjutnya, untuk jawaban dari kuis kedua adalah D. Kalimat saran. Bagaimana kalimat tersebut bisa menjadi kalimat saran? Jadi penulis atau penutur menyarankan untuk meminum minuman itu selagi hangat. Jawaban dari kuis nomor 3 adalah C. Kalimat yang menunjukkan ukuran. Pada benar semua kan yang ini? Kalimat ini disebut dengan kalimat yang menunjukkan ukuran karena ada kata lebarnya 100 meter. Kata ini sama dengan merujuk kepada kalimat yang menunjukkan ukuran. Lanjut ke kuis yang keempat. Jawaban dari kuis nomor 4 adalah B. Kalimat perintah. Kalimat ini menjadi kalimat perintah karena penulis memerintahkan untuk mengulangi gerakan tangan dan kaki begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Kuis yang terakhir atau kuis yang kelima.
jawaban dari kuis kelima atau kuis terakhir adalah C. Kalimat yang menunjukkan cara secara akurat. Siapa yang betul? Mengapa kalimat ini disebut dengan kalimat yang menunjukkan cara secara akurat? Karena pada kalimat ini dijelaskan cara memasak bawang putih dan bawang bombay, yakni ditumis hingga aromanya harum. Nah, tadi itu adalah kuis yang Ibu berikan. Untuk yang benar semua, selamat, kalian telah mengerjakan soal dengan baik. Apabila ada yang mengerjakan beberapa soal tapi salah, jangan putus asa, masih ada kesempatan lain. Tibalah kita di penghujung materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi Ibu secara langsung. Dari Ibu cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.